Bang Saleh menulis buku Mata Kaki Kelilipan, yang mungkin bisa bikin banyak orang kelilipan matanya. Silakan, saya persilakan Mas Saleh untuk merefleksikan apa saja yang sudah dituliskan di buku itu, sekaligus untuk menjawab kegagapan saya sebenarnya Mas Saleh, kegagapan teman-teman ITP, ini sebenarnya mau kemana ini, siasat kebudayaan kita. Silakan Mas Saleh. Baik, terima kasih Mikdad. Terima kasih, saya ucapkan juga selamat Natal buat teman-teman yang merayakannya. Maaf ini saya ada di dalam posisi yang backlight ya, jadi nggak bisa kelihatan jelas wajah saya. Ya, pertama tentu saja saya juga kemarin memang bertanya sama Mikdad kenapa judul topik saya jadi diambil dari judul buku saya. Itu buku sebetulnya buku kumpulan tulisan lepas yang sangat cair dengan bahasa juga yang sangat cair juga ya, mungkin jauh lah dari pretensi akademik. Tapi itu refleksi-refleksi yang bercerita tentang pengalaman ketika kecil, kemudian ketika dewasa, dan perjalanan-perjalanan saya ke beberapa tempat. Itu sebetulnya tulisan-tulisan lepas yang saya share di media sosial saya dan beberapa yang saya simpan di komputer saya. Sampai terus kemudian akhirnya ada teman, Saudara Putut EA, yang kebetulan dia juga punya penerbitan di Jogja. Dia salah satu sahabat baik saya, sangat dekat. Berpikir ingin merayakan ulang tahun saya dengan pikiran yang salah sebetulnya, karena dia menduga ketika itu saya sudah 60 tahun. Jadi dia bilang ini 60 tahun perlu dirayakan. Nah, caranya adalah dengan mengumpulkan tulisan saya dan menerbitkannya dalam satu buku. Nah, saya sendiri nggak tahu kenapa judulnya jadi seperti itu, walaupun memang salah satu dari isi buku itu bercerita tentang saya ketika kecil bermain bola di Jakarta di bawah Tugu Tani, di tengah Jalan Menteng Raya itu ada Tugu Tani yang dibangun oleh Orde Lama ya. Tugu yang melambangkan, ya itu yang agak menarik karena lambangnya kan tani bersenjata ya. Itu juga tugu yang pernah kemudian diusulkan untuk diturunkan karena melambangkan angkatan kelima dari Partai Komunis Indonesia. Ya, saya kecil ketika itu sering bermain bola di bawah sana dan dengan teman-teman. Sampai ada satu peristiwa saya dimarahin oleh pelatih saya, Om Ridwan, kami memanggilnya ketika itu karena saya sudah menggiring bola, sudah di depan kiper, dan saya menembak bola itu ternyata nggak masuk, sampai kemudian Om Ridwan itu ketika itu berteriak, mata kaki lu kelilipan, katanya bilang. Nah itu jadi cerita itu dari sana, dan nggak tahu kenapa kemudian dijadikan judul. Tapi buku itu sendiri saya kira memang buku lepas, tulisan-tulisan reflektif saya tentang beberapa isu, dan mungkin Mikdad melihatnya agak relevan dengan topik diskusi sekarang. Karena ya satu, pertama saya melihat kalau ya saya bukan seniman ya, karena tema diskusi ini tentang seni dan perdamaian. Saya menyukai seni, sesekali pernah terlibat dalam pementasan seni dan langsung ataupun tidak langsung. Tapi saya tidak menekuni dunia kesenian. Saya menyukai kesenian, tapi saya tidak menekuninya. Saya hanya beberapa kali saja terlibat main teater atau kadang-kadang bikin puisi yang aneh buat saya. Tapi ya sudahlah, itu hanya pribadi, personal. Nah, saya melihat bahwa kalau titian perdamaian menganggap seni sebagai salah satu media untuk satu media yang bisa berkontribusi dalam munculnya perdamaian, mungkin dan saya pikir sulit untuk ditolak, karena ekspresi seni kan ekspresi yang begitu
personal, terlepas dari dinamika ini di mata saya ya, yang bukan seniman. Personal ya dalam arti baik dia sebagai si senimannya atau artisnya sebagai individu yang melakukan penghayatan ataupun individu yang berinteraksi dengan orang lain, entah itu komunitas atau apapun lah. Nah, dan mengekspresikannya dalam karya-karya seni. Saya kira agak mirip dengan bagaimana para pematung hebat dari Asmat ya, yang nggak pernah belajar seni secara dengan pendidikan resmi atau apa, tapi bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa, yang berisi yang bercerita, yang naratif tentang bagaimana mereka hidup ketika ke hutan, ketika mencari ikan, ketika berburu atau sebagainya, dan menghasilkan karya-karya yang kemudian dipamerkan di beberapa museum internasional di Belanda, di Amerika, di Jerman, dan mungkin di beberapa tempat ya. Dan setiap tahun setahu saya ada festival patung Asmat di sana, kalau nggak salah setiap bulan Oktober. Itu internasional, di mana banyak tamu-tamu internasional datang untuk melihat dan juga membeli karya-karya para seniman Asmat. Nah, sebetulnya ada satu lagi yang saya mau bilang, selain ya ini juga mungkin bagian dari sini atau apa saya nggak tahu, tapi saya sering menganggap bahwa humor, dalam hari ini humor ya, itu mempunyai daya dobrak yang bagus bagi kebekuan, kekerasan berpikir, dan rasa. Karena ya ada banyak teori memang tentang humor dan kita bisa baca, tapi ekspresi-ekspresi humor yang lucu ya, itu memunculkan hal-hal yang kemudian bisa menaklukkan atau mencairkan satu suasana ya. Saya kira kita punya presiden seperti Gus Dur misalnya, almarhum, yang sangat terkenal dengan humor-humornya. Ada banyak ya, dan sekarang saya kira di Jogja ada teman yang sedang mengumpulkan humor-humor Gus Dur, diklasifikasi, dan rencananya akan diterbitkan. Mas Heru Salim dari Jogja yang akan menerbitkannya. Nah, saya melihat antara seni dan humor ini kan digerakkan oleh pikiran dan perasaan yang baik, yang terbuka, sehingga tidak terkotakkan, sehingga dia bisa melahirkan karya-karya yang bisa dianggap mencairkan suasana yang mengarah pada hal-hal yang tidak kondusif bagi terciptanya perdamaian. Nah, karena itu secara terbalik saya selalu menganggap bahwa orang-orang yang menyukai kekerasan, orang-orang yang tidak mendukung perdamaian, pasti dia orang yang tidak humoris dan tidak bisa mengapresiasi karya seni. Itu pikiran saya, logika terbalik saya seperti itu. Dan saya kira dalam beberapa hal mungkin ada benarnya gitu, karena kalau saya lihat orang-orang yang keras, kemudian apalah ya, memunculkan wajah yang keras dalam memaksakan kehendak atau pikiran, itu saya nggak bisa bayangkan orang-orang seperti itu bisa selucu Gus Dur kalau bikin joke atau apa ya, pasti nggak bisa lah itu. Nah itu, dan ya karena itu juga saya nggak tahu apakah itu berkorelasi juga dengan kecerdasannya. Artinya kalau saya menganggap bahwa seni dan humor khususnya ya, bukan hanya humor, tapi saya kira seni kan banyak ya, ada musik, ada sastra, ada lukisan, ada patung dan sebagainya. Tapi saya mengkhususkan saja pada humor. Memang kalau itu dua ekspresi itu memang benar terkait dengan kecerdasan, apakah terus kemudian orang yang tidak bisa humor atau berada di posisi vis-a-vis, berhadapan dengan seni dan humor itu tidak cerdas? Nah, itu kita perlu buktikan lagi memang. Itu hanya ini saya saja, sintesa saya yang belum tentu benar, tapi
Saya selalu menganggap kayak begitu karena saya merasa kalau saya perhatikan para seniman humor ya yang lucu-lucu, yang bisa spontan kayak begitu, itu nggak mungkin spontanitas itu kalau nggak didasarkan pada kecerdasan dia memberi respon yang lucu dan membuat orang tertawa. Nggak mungkin kalau dia nggak cerdas. Saya selalu beranggapan kayak begitu. Kecuali kalau dia merepetisi, mengulang-ulang, dan itu mungkin jadi bosan ya. Tapi banyak sekali seniman-seniman atau komedian-komedian yang begitu responsif reaksinya dan sangat sangat lucu ya. Ya, saya kira itu, dan itu cerita-cerita lucunya Gus Dur banyak sekali contohnya soal-soal seperti itu. Dia begitu cerdas dalam memberi respon yang langsung dan sangat lucu. Nah, itu hal pertama yang saya mau bilang. Terus yang kedua adalah saya sendiri mencoba melihat sebetulnya apa saja yang bisa memicu konflik yang sampai mewujud pada tindakan kekerasan misalnya. Ya tadi saya secara nggak langsung ingin bilang bahwa konflik bisa saja digerakkan oleh mereka para pelaku yang memang tingkat kecerdasannya agak tidak kurang berkembang dengan baik ya. Nah di situ saya teringat ungkapan siapa Einstein yang terkenal, yang dia bilang bahwa perdamaian itu tidak bisa dijaga oleh satu kekuatan ya. Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding. Itu kata-kata Einstein yang terkenal. Jadi perdamaian itu hanya bisa terwujud kalau orang mempunyai kesadaran dan tingkat pemikiran yang memang sudah sampai ke tahap kesadaran seperti itu, bahwa kita perlu berdamai. Nggak penting siapa kalah siapa menang, tapi jauh lebih penting adalah perasaan ingin berdamai. Nah ini menarik karena saya langsung pikir ya, dan wilayah konflik yang sering dijaga oleh aparat keamanan dengan penjagaan yang super ketat, itu kan jadi nggak ada artinya kalau memang komunitasnya sendiri sudah sampai ke titik kesadaran pikiran dan perasaan untuk menerima perdamaian. Ya sudah, kalau semuanya sudah selesai dan sudah berpikir, pemikirannya sudah sampai ke tingkat itu, buat apa lagi ada aparat yang dikerahkan dengan biaya yang juga gila-gilaan. Kita terakhir mendengar bagaimana terjadi kekerasan di Sigi ya, yang merupakan bagian dari, katanya mungkin nanti Mikdad atau ITP bisa menceritakan, masih merupakan bagian dari sejarah konflik yang lama. Nah pertanyaannya kan udah bertahun-tahun itu operasi Tinombala dilakukan hanya untuk daerah yang seperti itu, tapi nggak selesai-selesai. Nah pertanyaannya, jadi pertanyaan besarnya kan, terus ngapain pasukan dikerahkan dengan biaya yang kita nggak tahu juga ya, karena kita nggak pernah mendengar transparansinya dan akuntabilitasnya secara publik. Berapa yang sudah keluar dan bagaimana semuanya, apa capaian-capaiannya, masih aja terjadi kekerasan di sana. Jadi seperti kemudian memunculkan pertanyaan ini, seperti ada bara konflik yang terus dijaga seperti itu. Nah, kita nggak pernah tahu. Nah, tapi yang paling penting kan proses-proses perdamaian yang orisinal yang dilakukan oleh warganya atau pelaku-pelakunya, yang sekarang juga sudah terjadi oleh para pelaku, para ex-kombatan yang kemudian menyadari sampai ke titik kesadaran yang memang sudah melelahkan, dan akhirnya mereka berdamai, dan itulah saya kira yang dimaksud oleh Einstein tadi, bahwa perdamaian hanya bisa dicapai by understanding, can be achieved by understanding, bukan by force. Nah itu yang saya kira penting, dan nah dari situ saya kemudian berpikir lebih jauh lagi bahwa apa saja kira-kira yang menyebabkan konflik ini, karena konflik ini kan bisa macam-macam sebabnya ya. Saya tiba-tiba berpikir bahwa apakah kebijakan-kebijakan pemerintah
yang yang merugikan masyarakat di bawah, baik kehidupan ekonominya, lingkungan hidupnya, dan sebagainya. Hutan-hutannya dibabat, danaunya dikuras atau dikeringkan, tanah-tanahnya digali oleh pertambangan, sungai-sungainya yang bersih dan banyak ikan dicemari oleh limbah-limbahnya, yang merupakan implementasi dari kebijakan-kebijakan ekstraktif, itu tidak kemudian memunculkan kemarahan yang ada di masyarakat dan akhirnya nanti bisa muncul dalam bentuk konflik-konflik yang tidak bisa diduga. Nah, saya kira banyak teori tentang itu, dan karena itu menjadi penting untuk melihat bahwa ini maunya apa. Rakyat setiap hari melihat peristiwa-peristiwa seperti itu. Dan kita juga belum lama dan masih hangat di kepala kita bagaimana 2 menteri dari pemerintah ini tertangkap tangan melakukan korupsi, dan yang dikorupsi juga langsung terkait dengan kebutuhan-kebutuhan asasi dari rakyat kebanyakan. Kita terus berpikir, ini apa? Ini fenomena apa? Dan itu kan membuat kita semua marah sebetulnya. Ya kalau kita yang bisa mengendalikan kemarahannya, ya kita akan tulis dia, atau kalau seniman akan akan mengekspresikannya dalam bentuk seni. Nah, untung kalau misalnya itu tidak memunculkan kemarahan yang besar. Tapi intinya itu. Nah, baru-baru ini juga kita mendengar testimoni dari Bupati Bolang Mongondo Timur tentang bagaimana ratusan pengusaha UKM di daerahnya ditipu oleh, ya sebetulnya oleh kebijakan bantuan pemerintah pusat yang kemudian disalurkan oleh sebuah lembaga keuangan dengan cara yang sangat eksploitatif, gila-gilaan. Uang yang mestinya diberikan 3,4 juta, terus kemudian dipotong 700.000 dan harus dibayar setiap minggu 250.000, dan kalau diakumulasi sampai akhirnya totalnya jadi 6 juta. Itu yang bikin bupatinya kemudian marah. Dan ironisnya itu dilakukan berdasarkan kebijakan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM, dan kita tahu siapa menterinya, teman kita lama yang dulu sangat anti korupsi. Orang yang ada di garda terdepan dalam gerakan anti korupsi dulu, itu menterinya sekarang. Nah, ini menjadi aneh kemudian buat kita semua, ya, karena rakyat melihat itu setiap hari, membaca, mendengar berita, terus kemudian ini terjadi terus menerus lagi dan lagi dan lagi, dan itu bisa memunculkan kemarahan yang ya saya kira sudah terjadi sebetulnya, ya. Kalau kita baca tulisan-tulisan di media sosial, di Facebook atau di mana-mana udah banyak sekali, dan itu adalah ekspresi kemarahan yang paling lunak, untungnya dituliskan gitu dan tidak memunculkan amok. Tapi kan secara psikologis kemarahan itu jadi seperti terus-menerus karena masalahnya tidak ada keputusan yang untuk menghentikan tindakan-tindakan seperti itu secara signifikan, terus akhirnya secara psikologis bisa berakumulasi kan kemarahan-kemarahan itu terus-menerus ada. Nah, refleksi saya adalah terkait dengan pernyataan saya yang pertama, kalau memang perdamaian itu adalah hasil dari sebuah proses berpikir dewasa, berpikir matang, dan proses berpikir itu adalah juga salah satunya melahirkan apa yang kemudian kita kenal sebagai kebudayaan, karya-karya agung dalam kebudayaan. Nah, pertanyaan besar saya adalah apakah mereka yang membuat dan melahirkan kebijakan-kebijakan ini bisa kita katakan sebagai orang-orang yang tidak mempunyai pemikiran-pemikiran yang cerdas dan futuristik? Itu pertanyaan besar saya juga untuk menambahkan pertanyaan pembicara tadi Mas Trisno, ya. Jadi kalau Mas Trisno bertanya apakah
kenapa misalnya kita masih merasa perlu untuk berdamai, ya di sisi lain saya bertanya balik juga, menambahkan pertanyaannya, di sisi lain memang ada juga aktor-aktor yang terus-menerus seperti tidak bisa atau tidak punya kemampuan atau mungkin tidak mampu untuk menjaga sebuah gerakan perdamaian yang kondusif ya. Dan ini saya kira ada banyak sekali kita bisa lihat. Saya tadi hanya kasih beberapa contoh. Kalau Anda pelajari misalnya kurikulum pendidikan dari tingkat yang paling elementer seperti SD, waduh itu saya kadang-kadang merasa khawatir, baik itu pendidikan agamanya atau pendidikan toleransinya yang sangat minim yang diajarkan oleh guru-guru yang tidak bisa atau tidak punya kapasitas untuk mengapresiasi bagaimana satu proses pendidikan perdamaian dilakukan dari sejak tingkat dini dari anak-anak ya. Karena anak-anak pun setiap hari melihat ada diskriminasi di sekolahnya. Di antara teman-teman baik yang maaf misalnya disabel atau difabel atau juga yang beda keyakinan. Itu atau punya gejala orientasi seksual yang berbeda misalnya. Itu terjadi kok. Dan itu banyak. Kalau di kota-kota besar mungkin tidak begitu kelihatan, tapi pergi coba ke daerah-daerah, ke desa-desa. Saya kebetulan ada di daerah Jogja, di dekat Gunung Merapi. Di sekitar saya ada 2 SD negeri dan ada punya anak yang sekolah masih SD, dan dia selalu bercerita bagaimana temannya yang non-muslim itu mengalami diskriminasi, sampai terus kemudian akhirnya dia merasa nggak betah di sekolah itu, padahal itu sekolah negeri, dan merasa nggak betah dan merasa harus keluar untuk pindah sekolah. Itu kan kasihan sekali, anak sekecil itu sudah mengalami perasaan seperti itu. Ini ada yang salah. Jadi dari segi materi pendidikannya, dari segi tenaga pengajarnya belum terlalu mendukung. Saya belum optimis ya. Alhamdulillah lah kalau misalnya ada Menteri Agama sekarang, walaupun buat saya pernyataannya juga sedikit membingungkan ketika dia bilang bahwa dia melindungi warga negara bukan melindungi keyakinan. Nah, terus pertanyaan saya, memangnya warga negara itu bisa dipisahkan dari keyakinannya? Kan itu satu paket. Kalau orang punya keyakinan itu kan satu paket dengan dia sebagai warga negara. Nah, jadi saya menerjemahkan pernyataan Menteri Agama sebagai pernyataan diplomatis untuk tidak terang-terangan jelas-jelasan membela Syiah dan Ahmadiyah keyakinannya, tapi dia bilang membela warga negara. Ya, warga negara ya oke lah, warga negara itu kan pengertian politiknya adalah warga negara yang secara legal punya status kewarganegaraan. Nah, tapi kan dia juga, dan buktinya adalah KTP. Nah, di KTP itu ada kok item keyakinan agama itu, jadi satu paket itu. Itu belum ada kan KTP di sini yang membolehkan orang yang tidak beragama. Waduh, bisa berat itu urusannya. Nah, jadi hal-hal seperti ini ada banyak sekali contoh yang saya kemudian merasa dari segi kebijakan juga ada masalah, di mana kita juga ITP harus melihat dengan jelas atau melakukan hal-hal advokasi atau apapun lah untuk studi, policy review untuk dan mengadvokasikannya. Karena ini terjadi terus-menerus. Sekarang kita sudah, orang kemarin ramai lagi dengan Omnibus Law. Nah, ini juga banyak sekali diributkan. Saya kira bukan hanya oleh kalangan aktivis, NGO, dan sebagainya, tapi juga pemerintah daerah pasti juga nggak begitu happy dengan ini. Kalau misalnya kebijakan-kebijakan mereka di-bypass begitu saja dari pusat. Dan daerah-daerahnya kemudian yang kaya sumber daya alam dieksploitasi seenaknya dengan kebijakan dari pusat dan mereka tidak bisa apa-apa. Itu akan berbahaya menurut saya. Karena kalau ada perlawanan politik, saya kira apa yang ditunjukkan oleh Bupati Bolang Mongondo Timur itu sudah sikap terbuka yang sangat eksplisit ya, meminta kepada Presiden untuk menegur kebijakan Menteri Koperasi dan UMKM dan kebijakannya ke bawah karena jelas merugikan rakyatnya. Nah, ini refleksi saya, Mikdad,